Bursa transfer musim dingin akan segera dibuka dan tim-tim kacut kayak Chelsea, kok kacut sih? Oh kaya ya. Dan Newcastle punya kesempatan buat memperbaiki timnya yang sedang diserang badai cedera. Nah, Mas Aryo, lo kan selalu percaya nih kalau Chelsea di bawah Pochettino patternnya sudah ada dan akan berprogres. Tapi somehow sekarang ya gitu aja gitu. Iya, Even ada Nkunku udah balik. masalah konsistensi aja sih kalau menurut gue ya. Ya kan gue selalu bilang ini tim baru dibangun, tim baru berapa bulan sih lu main. 5 bulan lah. Kadang dia main bagus, kadang dia main jelek banget, kadang dia nggak bisa manfaatin peluang. Kemarin On Wolf parah. Sterling itu parah itu. Sterling ada 2 pemain kagak dioper, itu kan Parah itu Sterling, parah asli. banget. Maksudnya itu menjadi momentum lo untuk bisa memenangi pertandingan gitu kan. Tapi lu nggak ngambil opsi untuk lo ngoper. Jadi ya masih beberapa keputusan elementer yang harusnya nggak terjadi masih dilakuin sama Chelsea gitu. Cuman gue ngelihat tim ini kalau lagi oke, ya mainnya oke gitu kan. Maksudnya Masalahnya jarang oke. ya lagi fluktuatif ya menurut gue. Ya kan kayak United kan nggak setiap pertandingan bagus gitu kan. Tapi kan Ya tapi United rank 6, ini rank 10. ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kan yang Dia ini kan tim menang- betul-betul. menang di situ, kalah situ juga gitu. Situ aja Ke gitu. mana-mana. Iya ya karena ya poinnya awalnya udah ketinggalan jauh banget banget kan dia. Tapi kalau mantau di Januari, apakah mereka bisa berbicara banyak datengin pemain? Gue rasa nggak juga, karena pemain yang didatangin juga profilnya kayak begitu-begitu juga That kayak is the biasanya. problem. Jadi Paling yang datang kayak acam profilnya ya, kayak Chukwuemeka, Ukwueze, paling kayak gitu-gitu lagi. Yang mana pemain-pemain ini emang nggak punya kemampuan untuk ngasih perubahan dalam waktu singkat. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi baru berasa. Tapi kalau pemain ini dia mantau Januari, apakah harus optimis apa enggak? Gue rasa kita udah lihat performa Chelsea sejauh ini. Ya gue juga nggak ngerti kenapa lawan Wolf itu main begitu, bisa bangun serangan, bisa nyerang begitu banyak, tapi tetap nggak gol dan akhirnya kalah. Itu aneh banget sih pertandingan lawan Wolf. gue juga lihat ini bukan masalah Pochettino sama sekali. Kualitas Iya, pemain ya. Pochettino kualitas pemain itu benar-benar terlalu banyak. Makanya gue bilang Chelsea mau 1 cedera atau 12 cedera kagak ngaruh. Kalau Spurs atau Castle itu mungkin agak ngaruh ya. Cuman kalau Chelsea nggak ngaruh sama sekali karena kualitas pemainnya itu aja. Dan itu bukan salah pelatih karena itu Todd Boehly dan pembisiknya. Maka dari itu dan gue setuju. Lu mau datengin berapa pemain sih di bulan Januari? Nggak akan banyak. Enggak lah kalau gue rasa sih enggak Nggak perlu beli sih. iya nggak perlu beli ya. Maksudnya ketika lo sembuh semua nih, ya udah lo tinggal jalanin aja si tim lo ini. Dari masing-masing kan udah mulai ketahuan kan si Colwill nanti main di mana, ya Disasi main di mana. Kalau Gusto sih Di posisi kanan kalau Reece James balik ya dia lo udah punya sebetulnya bek kanan, cuman kalau enggak ya lo rotasi terus antara si Reece James siapa si Gusto, kalau nggak Disasi di kanan. Gusto mainin di situ, kadang Disasi digeser ya. Kalau Badiashile dia bisa main ya si Disasi bisa jadi bek kanan. Tengahnya kalau udah firm semua ya Enzo sama si Caicedo ya. Kalau lo mau bertahan ada Lavia juga di situ, kalau enggak ya Conor Gallagher lah di situ. Sebetulnya perlahan-lahan tuh sudah ada gitu pemain-pemainnya, kan tinggal nyari konsistensi. Di depan Cole Palmer atau si Nkunku, si Sterling, Nicholas Jackson ya. Mungkin kalau lo nyari striker ya kalau butuh 1 pemain ya mungkin striker yang Tadi ngincar Osimhen katanya yang betul-betul punya kemampuan untuk one shot one goal ya. Itu yang dibutuhin Chelsea gue rasa, karena peluang dia kan cukup banyak dalam setiap pertandingan, tapi lo nggak bisa execute itu. Nicholas Jackson 1 pertandingan ya kadang-kadang bisa main poinnya 9, 1 pertandingan bisa poinnya 3 gitu kan. Konsistensinya itu yang gue gak bisa Ya karena kualitasnya gitu aja, Madueke lah siapa lah itu kualitasnya gitu-gitu aja. Makanya ini bukan salah. Ya kalau sana semua balik dan 11 starter harusnya bagus ya. Terus ada pemain kayak Sterling main kayak gitu ya susah juga loh. Decision makingnya jelek. Ada yang salah itu di Padahal Sterling pemain terbaik mereka ya sebenarnya di Iya. Sanggara ya. Dan belakangan di tapi musim ini biasanya juga kan beberapa dia kali nggak sekacurut itu gitu kan. Kemarin aja tuh betul-betul maruk lah. Justru dalam momen yang kayak gitu lu harus nggak boleh kacrut lah kasarnya. dan itu terjadi sebenarnya. Tapi ya gua sih harapnya nggak usah beli pemain, tapi kan sekarang dirumorkan datengin 2 pemain, tapi itu 2 pemainnya juga under 20 Tapi Pochet juga. minta pemain Iya, baru. Pochet Under itu. 20 gua salah yang Enggak. pemain Pochet incer pemain untuk jadi starter karena dia nggak Starter puas quality. dengan squad ini. make sense apabila mereka ngelakuin itu. Tapi ada beberapa pemain Chelsea yang gua rasa di bulan Januari pemain lama akan jadi rasa pemain baru, kayak macam Lavia kan kita sama sekali belum lihat nih pemain didatengin dan dia projectnya apa sih mau dilakuin sama Pochet ke pemain ini. Gua
Gua harap ketika dia datang ini bakal jadi berasa kayak pemain baru. Sama halnya kayak Nkunku. Walaupun belakangan udah coba dimainin, tapi gue belum ngeliat persis apa project yang bakal dilakuin sama Nkunku. Karena ini di awal musim, di pramusim gue ngeliat emang project kayak si Pochet ini emang nempatin si Nkunku ini harusnya mainnya lebih bagus ketika ada Nkunku. Tapi belakangan Nkunku baru datang, jadi gue rasa di Januari bakal banyak pemain yang merasanya kayak pemain baru. Rasanya doang, walaupun pemain lama tapi rasa pemain baru. Tapi gue rasa seharusnya bisa dimanfaatin juga sama Pochet untuk memperbaiki posisi lah. Setidaknya naik dari 10 besar jadi 10 peringkat utama di atas. Oke, 9 gitu. Progres, tetap. 2 tahun naik cuma 1-1 doang. Tapi Nkunku udah nyetak gol kemarin perdana di Iya. Premier League ini. Kedepannya Menit 96 golnya. Di akhir banget. Bisa dijaga sama sekali. bisa jadi dia nggak akhirnya menjadi ujung tombak yang bukan lagi Nicholas Jackson. Ya kalau si Palmer digeser kanan, Iya. Nkunku di tengah, kirinya Sterling ya bisa aja, atau Sterling kanan, Ya mending Palmer kuku kemana-mana daripada Nicholas Jackson. Jackson. Iya, iya. Ya paling nggak lo ada opsi lah ya. Selama ini kan yang Nkunku bagusnya di kanan di Leipzig, tapi jadi top scorer juga kan dia di posisi itu gitu. Dia punya kemampuan untuk cetak gol emang. Dan kalau emang si Nicholas Jackson berapa kali dikasih kesempatan masih kayak gitu-gitu aja ya bisa nggak akan bisa berubah aja dia. bisa aja digeser si Nkunku yang tengah. Dan make sense sih kalau di depannya emang diincar. Karena kalau dari Nicholas Jackson yang lagi jelek, alternatif yang dia punya kan Broha. Apa yang lu bisa harapin juga Sama dari Broha? juga. Ini 11-12 sama iya, mendingan Jackson. akan sangat make sense Karena apabila Broha mereka kan goal ngelakuin. getter sebenarnya kan. Iya, Cuma walaupun orang yang badannya ngisi dari Jackson juga sayap. enggak. Iya, iya. Pace, dia ngandelin pace kalau Jackson. Lebih Broha kan emang Broha, dipikir ngisi tapi- take on Iya. gitu ngasih Keep the penetrasi ball gitu juga, bukan iya. goal getter. Sementara Newcastle juga sama bermasalahnya tanpa Nick Pope kerasa banget ya walaupun bukan cuma Nick Pope tapi banyak pemainnya juga absen nih. Kira-kira kapan coach Arab Saudi ini Gue nggak setuju kok. Itu udah pada balik semua pemain-pemain absen itu. kecuali ya Yang Tonali lihat Gudi ya. aja, Botman balik, Denburn balik, si Share sama si back udah pada balik semua pemain intinya. Minus Pop aja dia. Isaac balik, cuman ada mungkin 1-2 yang tidak balik tapi bisa terisi dengan pemain lain. Nggak akan kemana-mana ini tim udah berkali-kali gue bilang. Yang murni dari permainannya aja. Sampai kapan nih si tim Arab ini mau nggak jor-joran gitu, mau Ya kelihatan sampai si Howdy Kayaknya pecat. belum jor-joran lah. Iya, makanya Belum, sampai belum, kapan kan belum. bilang nggak mau Oh, jor-joran belum, gitu. belum. Sampai kapan Ya, dia Ya nggak nggak mau? mau lah. Gue kalau jadi Arab juga mikir, oh lu mau ambil, lu mau pertahankan, oh, oke pertahankan, gue nggak kasih duit. Ya tapi kan dia beli pemain juga cukup mahal, Tonali kan Ya juga Tonali Ya, doang. Ya dia ya, baru pembelian mahal kan ya. Hasibas Tahun lalu juga nggak murah kan, Isak. Isak juga mahal. Tahun lalu Isak Isak, juga habis itu mahal. tahun ini si Duit segitu Tonali. kan nothing buat Arab. Iya, iya. Tapi maksud gua kan itu kalau dari sisi FFP-nya kan juga nggak segampang Iya. itu untuk Lu, bisa di... FFP kan sama negara yang dari Timur Tengah dikadalin Iya, semua. itu dia, maksudnya di luar itunya kan dia tetap harus bermain cantik kan. Pertanyaan lu kan sekarang yang Sampai pertanyaan kapan dia semua nggak orang, belanja besar-besaran? kenapa mereka sudah lihat PSG dan City melanggar aturan dengan memarkup nilai sponsor, kenapa ini tidak dilakukan oleh Saudi? Feeling gue mereka lihat, oke, yang pegang kan orang Inggris semua itu, yang punya saham juga yang cewek itu kan. Iya. Lo mau mempertahankan hal kayak gini, udah nggak usah deh. Nanti kalau amburadul baru si Arab masuk nih. Gue masukin orang gue, orang Timur Tengah juga kayak si Siti sama ini orang Arab juga masuk. Nah orang Arab kalau masuk ya udah adu-aduan duit kan. Iya. Ya ntar kita kena financial fair play, is oke. Kita masukin sponsor bank, Aramco masuk. Nilainya berapa rata 400 enggak kita bikin 1,2 miliar. Anjir. Nah kayak gitu-gitu kan. Iya, 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 Itu iya. itu yang dilakukan oleh Qatar, Abu Dhabi dan sekarang akan kedepannya akan dilakukan oleh Saudi. Nah ini yang menarik sebenarnya untuk kedepannya, prospek Newcastle kedepannya, karena ya kalau biasanya transfer model tim-tim yang dimiliki oleh tim Timur Tengah, let's say tim Timur Tengah, biasanya mereka cenderung pemilikan itu nggak sabaran sama High hasil profile klubnya. yang langsung dicari, Iya, nggak sabaran dari segi trofi, biasanya kalau nggak dapat dia nggak sabaran pecat. Tapi mungkin bisa jadi emang Newcastle bisnis modelnya beda kali. Mungkin. Mereka ngejalaninnya begitu, mereka ingin ngebangun dinasti baru dengan Eddie Howe yang dikasih kepercayaan sedemikian rupa, karena ini beda banget modelnya dari tim-tim yang Enggak, dimiliki sama Timur Tengah yang gue biasanya. lihat nanti Inggris itu dipecat, Edio dipecat, Arab masuk, baru bintangnya datang semua. Ada waktu, berarti ada Iya, waktu. kalau memang proyeksi dia bersaing di atas, emang squad ini nggak cukup. Squad ini kan ya cukup aja untuk bermain di posisi 5, 6, 7 ya di sekitaran situ lah. Materi yang ada itu pun kalau lengkap
musim kemarin, editionnya sekarang ada, setiap posisi ada 2 orang yang kualitasnya sama-sama, ya itu konsisten lo bisa di posisi itu gitu. Cuman lo kalau lo berharap Papan atas. lawan City, lawan Arsenal, Liverpool, ya lo nggak mungkin bermodalkan squad seperti ini gitu loh. Ya paling yang bisa main di situ ya Isak aja mungkin menjadi cadangan di situ. Kanan si Trippier berapa pertandingan? Jeblok juga. Ya konsistensi itu kan yang lo nggak bisa tunjukin gitu dari pemain-pemain ini gitu. Kalau lo mau bersaing di atas, ya lo jelas kalau lo mau butuh investasi dengan pemain-pemain yang harganya gila-gilaan, ya nanti nggak mungkin sekarang gitu. Tapi ini cukup apes juga ya, di mana mereka musim ini harapannya besar, tapi justru pemain yang lagi drop, pemain yang justru berkontribusi banyak banget di musim lalu, Trippier ini. Karena belakangan ketika Newcastle kalah itu emang gue harus katakan ini banyak banget error-error individu dari Trippier tuh yang bener-bener costly. Tiap pertandingan bisa 2. Iya, nyebabinnya jadi langsung gol. dia error langsung kebobolan. Mending kalau biasanya pemain-pemain kayak Arnold, Cancelo gitu-gitu, kalau error biasanya selamat gak kebobolan. Ini apesnya minta ampun. Error leading to Sekalinya goal. error langsung jadi berbuah gol. Jadi menurut gue ada beberapa pemain yang main di bawah level yang semestinya Bukan dimainin masalah oleh Newcastle. gol, lu kan lu kebobolan 3 cetak 4 gol you win the game. Karena mereka nggak skor. Itu dan juga Isaac bermasalah. itu untuk gue mah dari dulu ini pemain mediocre. Cuman kalau seandainya ya masuk Champions League 4 besar luar biasa, lu lihat ntar nggak bakal lolos Champions, dan terbukti nggak bakal lolos. Sama dong kayak MU, nggak lolos juga anjing. Sama Ya udah, kita ngomongin sedikit aja bursa transfer nih. Ada nama di Liga Inggris yang masih dicari-cari, klub barunya siapa nih? Ivan Toney. Menurut kalian akan pindah kemana nih? Mungkin nggak dia pindah? Ivan Toney Itu mungkin aja. Sanksinya sampai kapan sih? Februari dia bisa main. Akhir Januari. Akhir Iya, Januari. Februari berarti udah sah boleh main. 30 Januari kalau nggak salah. Kalau dari segi price tag sih jelas masih harga yang dipatok tinggi juga ya dari Brentford. Arsenal kalau bener Butuh. gosipnya, Iya, kalau Arsenal seandainya katanya Arsenal incar dia gobloknya minta ampun tuh. Tapi faktor ini Tapi dibandingkan Ketia bagusan dia lah, coach. duel iya. Kalau Dulu duel- juga lebih bagus daripada Iya, Nketiah, iya, nggak iya. usah Ivan Toney. Finishingnya Kalau anjing. dari segi duel mungkin iya bagus. Mereka dia bisa menangin duel udara, oke, keep up the ball, oke. Tapi kalau soal buat make the run atau segala macam lari itu agak kurang. Buat untuk 80 juta. Itu This mahal. guy value-nya 80 15 juta. 60 juta pound. Tapi kan tetap standarnya tinggi. Value-nya 15 juta, Ya, pemain 10 juta. Inggris. Dan juga dia bukan musim big lalu profile player yang layak Iya. dibeli sama klub gede Iya, menurut gue betul, ya. iya, betul. Dan Ya kalau dia ke Newcastle ya masih bisa lah Iya, kayak gitu. benar. Kalau Arsenal, Callum Wilson dia ya gitu Iya, gitu aja. Cuman lu kalau step up ke tim Level yang next mungkin yang Big Six yang masih capable untuk masuk situ ya Spurs doang gitu ya. Tapi kalau lo ke Arsenal ya mungkin gaya mainnya nggak cocok. Ke Liverpool juga. MU Dia lebih real striker kan. Iya. Iya, di Tapi kotak kan penalti. butuh opsi itu juga, coach. Enggak, di kita Arsenal. butuh Vlahovic. Nggak mungkin pindah Januari kalau Vlahovic. Mungkin. Gua harap Tony Mungkin. jangan dibeli dengan harga segitu ya, karena musim lalu dia oke nyetak 17 gol, tapi kalau nggak salah 10 atau 11 diantaranya tuh penalti, 11 golnya. Jadi gua Iya. rasa Gol penalti. ada masalah dari segi finishing juga nih pemain. Tapi kalau soal Arsenal, konteksnya Arsenal butuh striker apa nggak, gua rasa tetap butuh. Beda kondisinya sama musim lalu. Oh iya, di tapi musim bukan lalu- Tony. Bukan Tony, tapi untuk striker jelas. Ya, tapi opsinya nggak banyak kalau di masalahnya. Januari 2023 kan mereka datengin Trossard, yang mana itu gue rasa gue sepakat Arsenal butuh pemain yang sekaligus bisa nge-cover 3 posisi langsung tuh. Trossard bisa ngelakuin itu. Tapi kalau untuk sekarang ya emang butuh pure striker yang bisa ngebantu Arsenal, ngebooster Arsenal dalam mereka Kalau perburuan Vlahovic gelar. Januari nggak datang, next year Osimhen di buyout. Makin naik ini 190 dong. Gila sih. Nggak yakin gue, tapi ya Plus bonusnya Mbappe. harap sih boleh, Delusional coach ini, ya. delusional ini. Nah, kalau perpindahan pemain besar di musim dingin ini masih tanda tanya, tapi kalau mau beli kaos juara langsung aja DM adminnya Jebret Media buat tanya detailnya, murah banget, cuman 100.000 aja. Coba monggo cek size-nya yang masih tersedia. Makasih banyak Jebret yang udah nonton. Ketemu lagi hari Jumat. Makasih buat coach, makasih buat Mas Sabto, makasih buat Rijal, Mas makasih juga Sabto. buat Awi dan Sari Mande. Sampai ketemu. Bye bye.